Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film The Micards and Semi Devils untuk bagian yang ke-8. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Azi yang terlihat sangat kesal karena Kyaofang tak mengunjunginya hari ini. Kemudian pengawalnya memberitahu jika Kyaofang sedang melatih pasukan dan tak akan menemuinya hari ini, sehingga hal itu membuatnya kesal. Dan saat dia keluar, ia bertemu dengan Tansi. Kemudian Tansi diajak Azi untuk pergi menangkap hewan buruan. Lalu Azi membakar umpan di tripod kayu dewa. Tak lama kemudian, sebuah kelabang masuk ke tripod kayu dewa tersebut. Azi tampak gembira dan kembali ke istana. Kemudian ia ingin melakukan sebuah percobaan. Di sini Azi meminta Tansi memasukkan seekor ayam ke dalam kentong yang berisikan kelabang beracun tersebut. Sontak saja ayam itu pun mati seketika. Setelah itu Tansi diminta Azi untuk melakukan sesuatu, yaitu jarinya dimasukkan ke dalam kantong itu dan membiarkan kelabang beracun itu menghisap darahnya. Dan pada awalnya Tansi pun ragu, tapi dikarenakan cintanya, ia pun bersedia berkorban dan menuruti keinginan Azi. Di saat ia memasukkan tangannya, ia merasa kesakitan. Setelah itu Tansi pun mengeluarkan jarinya dan melihat bekas gigitan kelabang itu. Lalu kelabang itu pun kembali dimasukkan ke tripod dewa. Kemudian Azi mempelajari sebuah ilmu tangan beracun dan ia berhasil melakukannya. Dan Azi pun terlihat begitu senang lalu pergi meninggalkan Tansi. Sedangkan Tansi yang keracunan yang merasa gatal-gatal seluruh tubuhnya, sehingga hal itu membuatnya menjatuhkan kitab penguat otot. Lalu Tansi mempelajari isi kitab tersebut. Di sisi lain, Azi terus melatih ilmu tangan beracunnya dan dia semakin senang karena berhasil menguasai ilmu itu. Lalu ia menghampiri Tansi dan mengira ia telah meninggal. Namun di saat akan dibuang, Tansi terbangun dari tidurnya. Lalu ia kembali diajak Azi untuk berburu hewan beracun kembali. Di sini ia melihat seekor ular dan menyuruh Tansi untuk mengusir ular itu. Namun Azi terkejut saat ulat sutra itu melewati sang ular dan ular itu pun menjadi membeku. Lalu Azi pun memerintahkan Tansi untuk menangkapnya, tapi mereka kehilangan jejak binatang itu dan Tansi pun terus mencarinya sehingga dia berhenti di salah satu kuil. Tansi yang menunggu dari tadi biksu itu pergi. Tansi pun buru-buru menangkap ulat sutra tersebut. Lalu Tansi menangkapnya dengan sebuah guci. Dan pada akhirnya ia berhasil membawa ulat sutra itu pulang ke istana dan memberikannya kepada Azi. Azi yang terlihat senang tapi ia malah menyuruhnya pergi begitu saja. Kemudian Tansi pergi kembali ke ruangan tahanan. Ia merasa kedinginan karena dekat dengan ulat sutra pembeku. Keesokan harinya Azi pun datang untuk berkunjung. Ia sangat senang melihat ulat itu. Kemudian Tansi diminta Azi untuk memasukkan jarinya kembali. Sebelum memasukkannya, Tansi pun menggunakan jurus penguat otot untuk melakukan hal tersebut. Lalu ia memasukkan jarinya, tapi tetap saja Tansi membeku. Kemudian Azi memanggil pengawalnya untuk memeriksa Tansi dan dinyatakan Tansi telah mati. Lalu Azi menyuruh pengawalnya untuk memakamkannya. Namun dua prajurit itu yang membawa Tansi tak memakamkannya, tapi malah membuangnya ke dalam sungai. Tansi pun ikut hanyut dalam arus sungai tersebut. Lalu ia tersadar dari pingsannya dan Tansi pun melihat tangannya telah sembuh dari racun itu. Sehingga Tansi pun kembali mempelajari kitab penguat otot untuk menguatkan tubuhnya. Di sisi lain, Murongfu mendapatkan undangan bermain catur dari Tuan Chongbian. Hal itu pun diterima oleh Murongfu dikarenakan ia ingin memanfaatkan dukungan dari dunia persilatan untuk mendirikan dinasti Yan kembali. Sedangkan di tempat lain, sekte pengemis dikejutkan dengan bawahannya yang mati dibunuh oleh murid Xingzu dan mereka pun berhasil menyandra murid Xingzu tersebut. Tak lama kemudian, guru Xingzu pun datang untuk menemui ketua Guan. Di sini anggota sekte pengemis yang menyerang dikalahkan Xingzu dengan begitu mudahnya. Hal itu pun dilihat oleh Tansi dari kejauhan. Kemudian guru Xingzu melakukan serangan frontal beserta para muridnya.
Namun di luar dugaan, Ketua Guan menyuruh para anggota sekte melemparkan jaring dan menangkap mereka semua. Lalu Ketua Guan menanyakan alasan Xingsu menyerangnya, dan Xingsu pun menjawab bahwa ia ingin agar Qiufang segera diserahkan kepadanya. Yang ternyata Xingsu belum tahu jika Qiufang telah dikeluarkan dari sekte pengemis. Kemudian salah satu anggota sekte pun menyerang Xingsu, tapi ia malah keracunan. Di saat anggota sekte yang lain memegangnya, mereka ikut pun keracunan. Lalu di saat Ketua Guan lengah, Xingsu pun menyerangnya dan berhasil melukainya sehingga mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Namun para muridnya tak bisa mengeluarkan diri dari jaring itu. Setelah itu kebetulan mereka melihat Tansi yang akan pergi dan meminta tolong kepadanya. Lalu Tansi pun melepaskan mereka. Di sini Tansi diminta menyentuh anggota sekte pengemis yang terkena racun itu. Namun Xingsu terkejut mengetahui Tansi yang bisa menetralkan racun tersebut, dan secara tak sengaja ia membunuh salah satu anggota muridnya. Xingsu yang melihatnya pun marah dan ingin menyerangnya, namun Tansi berhasil menghalau serangan itu. Lalu ia meminta agar Xingsu memaafkan dan mengampuninya. Di sini Xingsu pun malah menjadikan Tansi sebagai muridnya. Di tempat lain, Suzu bertemu anggota dari Murongfu. Ia ingin menyerahkan surat undangan untuk mereka hadir dalam acara konferensi persilatan. Akan tetapi di sini adik keempat malah curiga kepadanya dikarenakan dulu Murongfu dituduh sebagai pembunuh guru Shaolin, dan adik keempat menantang Suzu untuk bertanding. Di tengah perdebatan mereka, Xingsu pun datang, lalu muridnya mengatakan ingin agar tempat istirahat itu digunakan oleh gurunya, sehingga terjadi perdebatan di antara mereka. Kemudian datanglah Biksu Yuan ke sana. Tansi yang melihat salah satu biksu yang mana ia teringat, ternyata biksu yang terluka itu adalah pemilik dari ulat sutra pembeku. Xingsu kemudian bertanya asal-usul sang biksu kepada guru Yuan. Lalu ia pun menjawabnya jika biksu ini adalah muridnya dan sekaligus keponakannya. Kemudian adik keempat Murongfu ingin membuka topeng yang digunakan oleh Tansi. Namun tanpa sengaja Tansi melukainya. Setelah itu suasana pun menjadi kacau ketika Xingsu menyerang mereka semua. Di sisi lain, Qiufang bertanya kepada Azi di mana orang yang bertopeng besi tersebut. Di sini Azi ketahuan jika menggunakannya sebagai bahan latihan untuk memperdalam ilmu tangan beracun. Qiufang yang mendengarnya pun sangat kesal kepada Azi. Sedangkan Azi yang tersinggung mendapatkan perlakuan seperti itu. Azi pun sangat kesal kepada Qiufang dan ia pun ingin meninggalkan tempat itu dikarenakan selama ini merasa selalu dikekang di istana. Setelah mereka terluka, akhirnya pergi ke Tabib Yue untuk mendapatkan pertolongan. Tapi saat sampai kediaman Tabib Yue, mereka mendapatkan serangan dari seseorang. Ternyata orang ini adalah teman dari seperguruan Tabib Yue. Sempat terjadi kesalahpahaman, lalu Tabib Yue pun keluar untuk menyambut kedatangan para biksu. Kemudian Tabib Yue memberitahu jika orang yang ada di hadapan mereka adalah saudara seperguruannya. Saat sedang bercerita bersama, Xingsu pun datang membuat mereka semua terkejut. Ia juga mengalahkan dengan mudah saudara seperguruan Tabib Yue. Di sini ia hanya ingin agar Tabib Yue mengobati sang biksu yang tengah terluka. Kalau tidak, ia akan membunuh mereka semua. Tanpa ada pilihan lain, Tabib Yue pun mengobati biksu yang dibawa oleh Xingsu. Di sisi lain, Qiufang yang merasa bersalah ia ingin menemui Azi. Tapi saat dia masuk ke kamarnya, justru menemukan sebuah surat yang isinya Azi telah pergi ke dataran tengah. Qiufang yang ingin mencari dihentikan oleh pengawalnya dikarenakan ia seorang pangeran. Hingga akhirnya mereka mengirim mata-mata untuk menemukan keberadaan Azi di dinasti Song. Di saat Azi sedang belanja, mata-mata kiriman Qiufang telah menemukannya. Namun Azi dengan mudahnya mengalahkan mereka semua dengan jurus tangan beracun, sehingga mereka semua pun terkapar tak berdaya. Di tempat lain, Xingsu ingin menghadiri acara permainan catur yang dibuat oleh Chong Bian. Begitu juga dengan para biksu dan juga keluarga Murongfu. Duan Yu pun telah datang ke sana dan sedang bermain dengan Chong Bian. Namun di sini Duan Yu menyerahkan dalam permainan tersebut meski hanya tinggal satu langkah. Di saat akan pergi, Duan Yu teringat jika permainan ini pernah dimainkan oleh sang dewi di sebuah goa saat ia menemukan kitab tersebut. Lalu Duan Yu melihat suatu keanehan terhadap salah satu murid Chong Bian yang terhipnotis saat bermain catur itu, yang mana ia mengalami luka yang cukup parah. Ternyata catur ini memiliki efek halusinasi sehingga bisa melukai seseorang. Chong Bian mengatakan jika permainan ini disusun oleh gurunya selama 30 tahun dan berharap ada seseorang yang berhasil memecahkannya.
Kemudian ada seseorang yang dari jauh menggerakkan salah satu catur sehingga masuk dalam permainan tersebut. Ternyata orang itu adalah Zumozi. Ia pun memberi hormat kepada Chongbian. Tak lama kemudian Tuan Murongfu pun datang untuk ikut dalam acara permainan tersebut dan Zumozi menjadi lawan dari Murongfu. Mereka sempat memainkan permainan ini beberapa langkah sebelum pada akhirnya Zumozi pun mengundurkan diri dalam permainan tersebut. Ia juga mengatakan kalau Murongfu belum bisa bersaing menjadi penguasa di dataran tengah. Mendengar perkataan itu, Murongfu secara tak sadar ia terhipnotis dengan permainan ini sehingga ingin melakukan bunuh diri. Namun beruntung Duan Yu menggunakan pedang 6 nadi dan menggagalkannya sehingga Murongfu pun selamat. Lalu Murongfu pun berterima kasih kepada Duan Yu. Tak lama kemudian datanglah 4 penjahat dari dinasti Dali yang mana dipimpin oleh Yan King. Dan ia juga ikut kompetisi tersebut walaupun ia berwawasan tinggi. Tapi tetap saja tak bisa memecahkan permainan catur itu. Melihat kondisi tak menguntungkan, ia pun mengundurkan diri dalam permainan tersebut. Namun Xingzu malah memprovokasinya untuk mengakhiri hidupnya karena tak bisa memecahkan permainan ini. Ia pun pada akhirnya terjebak dalam halusinasi permainan itu. Namun di saat akan bunuh diri, Yu ketiga melemparkan Suzu. Lalu Suzu yang melihat hal itu ia segera memainkan catur dengan sembarangan. Di sini Chongbian terkejut karena langkah dari Suzu justru akan merusak permainan dari catur berwarna putih. Hingga pada akhirnya Suzu mengatakan jika ia hanya ingin menolong ketua Yan King. Namun di saat hendak pergi, Suzu malah dipaksa bermain oleh Chongbian dan tanpa pilihan lain, Suzu pun mengikuti permainan itu. Dan dengan bantuan dari ketua Yan King, Suzu di sini dengan mengejutkan mampu memecahkan permainan catur yang belum pernah terpecahkan selama 30 tahun tersebut. Di saat Suzu ingin memberitahu jika ia dibantu oleh orang lain, ketua Yan King segera melarangnya untuk mengatakannya karena bisa berakibat fatal. Sedangkan Xingzu yang tak senang langsung menyerang Suzu, namun beruntungnya diselamatkan oleh Chongbian dan dimasukkan ke dalam goa. Dan tiba-tiba Suzu bertemu dengan guru besar dari Chongbian. Ia lalu diminta untuk memberikan hormat kepadanya. Suzu yang polos mengikuti arahan dari sang guru. Lalu sang guru meminta Suzu untuk mendekatinya dan ia memeriksa kemampuan tenaga dalam milik Suzu. Mengetahui tenaga dalamnya masih lemah, dengan mudahnya sang guru menghancurkan dengan jurus Dewa Belimbing sehingga Suzu pun terlihat begitu lemah. Kemudian Suzu ditransfer tenaga dalam yang begitu besar oleh sang guru tersebut sehingga Suzu pun menjadi tak terkendali dan semua bajunya pun robek akibat tenaga dalam yang begitu besar. Kemudian sang guru bercerita kalau sudah 30 tahun ia mencari pewaris untuk meneruskan aliran yang dipimpin olehnya selama ini. Dan Suzu baru saja menerima kekuatan pelatihan tenaga dalam selama 70 tahun miliknya. Sehingga sekarang Suzu bisa dikatakan sebagai ahli kungfu terkuat. Ia juga diminta untuk mencoba ilmu tersebut. Sedangkan di luar terjadi pertarungan yang begitu sengit antara Xingzu dan Chongbian. Biksu Yuan yang melihat hal itu, ia pun ingin menghentikan pertarungan tersebut. Di sisi lain Suzu yang malah belum belajar mengendalikan tenaga dalam yang dimilikinya sekarang sehingga Suzu harus belajar dengan keras. Di sini sang guru ingin Suzu untuk menjadi penerusnya dan memberikan hormat kepadanya. Namun Suzu tak ingin beralih aliran sehingga ia tak bisa memanggil paman guru menjadi gurunya. Meski begitu ia memohon agar Suzu untuk mengalahkan seseorang yang bernama Xingzu. Lalu sang guru pun memberikan sebuah hadiah kepada Suzu, yaitu berupa gulungan yang berisi sebuah lukisan dan juga sebuah cincin yang menandakan Suzu diangkat menjadi ketua sekte tersebut. Setelah memberi hadiah itu, sang guru pun meninggal di hadapan Suzu. Melihat hal itu, Suzu memberikan hormat terakhir kepada sang guru. Ia merasa jika tugas menjadi ketua sekte begitu beratnya yang diberikan oleh gurunya kepadanya. Dan di saat keluar, ia dengan mudahnya membantu Chongbian dalam mengalahkan Xingzu karena Suzu telah mendapatkan tenaga dalam selama 70 tahun. Dan Tanxi pun menggunakan jurus beracunnya sehingga berhasil melarikan diri bersama gurunya. Kemudian setelah itu, Suzu masuk kembali ke dalam goa dan diajak oleh Chongbian untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sang guru. Di sini Chongbian yang melihat Suzu mengenakan cincin sebagai ketua aliran sekte. Ia mengatakan jika puluhan tahun ia ingin mendapatkannya. Sehingga Suzu memberikan cincin itu kepada Chongbian, tapi Chongbian tak ingin menggunakannya dengan menerima keputusan sang guru yang mengangkat Suzu sebagai ketua sekte yang baru. Setelah itu ia pun mulai menceritakan awal mula terjadinya perpecahan sekte.
Kemudian di sisi lain Chong Bian pun menanyakan pesan terakhir sang guru. Lalu Suzu menunjukkan sebuah lukisan dan juga memberitahukan jika ia harus berlatih kepada orang yang ada di lukisan itu untuk menyempurnakan kungfu aliran mereka. Sedangkan di luar para biksu dan semua yang hadir terlihat lemah akibat racun dari Xingsu. Kemudian Suzu pun keluar untuk mengobati mereka semua dengan ilmu pengobatan yang telah diberikan oleh Chong Bian. Dan satu persatu orang yang terkena racun diobati oleh Suzu dengan begitu mudahnya. Hal itu membuat semuanya terkagum kepadanya. Namun saat Suzu akan mengobati sang guru Yuan, hal itu telah terlambat. Dan Chong Bian pun ikut mati di tempat karena efek dari racun senyum sebelumnya. Melihat hal itu, Suzu begitu marah dan ingin melakukan balas dendam. Di sisi lain, semua murid Chong Bian memberikan hormat kepada Suzu. Kemudian Suzu diminta masuk ke dalam goa, dan di sini dia berikan jika gurunya telah terkena racun 3 senyum yang sangatlah fatal, yang mana setelah senyum ketiga orang itu akan mati. Sedangkan di luar, satu persatu orang yang hadir untuk mengikuti kompetisi catur tersebut pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian tiba-tiba ketua Yan King pun menyerangnya. Namun Duan Yu dengan mudahnya menghindar menggunakan jurus langkah ringan dan juga mengalahkannya menggunakan pedang 6 nadi. Mengetahui Duan Yu menguasai pedang 6 nadi, ketua Yan King pun langsung pergi dari tempat tersebut. Setelah itu Duan Yu berhasil mengalahkan ketua Yan King. Duan Yu dan para pengikutnya melanjutkan perjalanan. Di malam hari mereka pun beristirahat. Dan salah satu prajuritnya menceritakan saat menyelidiki ke keluarga Murongfu, mereka tak menemukan ayah Murongfu di dalam petinya. Kemudian Duan Yu mulai curiga jika ayah Murongfu tidak meninggal, dan pembunuhan yang selama ini dituduhkan kepada Murongfu dilakukan oleh ayahnya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit turang dari ningali film. Siotong undur diri dan salam Sundaners.